1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Saya Alamsyah Teguh, nomor absen 2. Saya Fadilatul Nurlatima, nomor absen 9. Saya Umul Karimah, nomor absen 30. Di sini kami akan menganalisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya. Contoh yaitu yang pertama, tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Yang keempat, tidak mendapatkan pengajaran. Yang kelima, tidak mendapatkan pendidikan. Yang keenam, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan hukum. 8, tidak mendapatkan layanan hukum. 9, pembatasan hak politik. Dan yang ke-10 yaitu pembungkaman pers. Yang kedua, pengertian pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, tidak menjaga ketertiban. Yang keempat, melanggar aturan yang berlaku. Kelima, tidak ikut mempertahankan NKRI. Keenam, berperilaku anarkis. Yang ketujuh, tidak menjaga kesatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, dan juga melanggar HAM. Kemudian untuk kewajiban sendiri bisa dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada diri sendiri. Yang kedua, kewajiban primer, yaitu kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, kewajiban publik, yaitu kewajiban yang memenuhi hak publik dan kewajiban perdata yang timbul dalam perjanjian yang berkorelasi dengan hak perdata. Yang keempat, kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban positif yang pertama yaitu menghendaki dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban negatif yaitu tidak melakukan sesuatu. Yang kelima, kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada negara atau secara umum. Berikutnya yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pelanggaran hak dan kewajiban negara diantaranya disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, egois, rasa egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang menuntut haknya untuk sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, meredahnya berbangsa dan negara. Hal ini menyebabkan pelaku merasa seenaknya sendiri. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM dan pengingkatan warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang penegakan hak dan kewajiban warga negara dan kewajiban warga negara, KPK, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Kita menganalisis hak pengingkaran kewajiban di bantaran sungai, yaitu pembangunan rumah di bantaran sungai merupakan bentuk pemenuhan hak karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat yang adil dan makmur tersebut dapat diartikan tidak cukup sandang, pangan, dan papan saja. Akan tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutus masa depan yang dicita-citakan dan juga turut bersama mewujudkan masa depan tersebut. Sedangkan pembangunan rumah di bantaran sungai adalah salah satu bentuk kewajiban warga negara karena pembangunan sungai di bantaran dapat menyebabkan area pinggir sungai menjadi sempit, sungai menjadi dangkal, kuman berkumuh, rawan terjadi banjir, air tercemar, rumah tangga atau tinggal atau sampah. Sekian penjelasan dan tanggapan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.